Saat api melahap album foto dan perhiasan peninggalan almarhumah ibu saya di halaman rumah, saya hanya berdiri mematung di balik jendela. Mertua saya tertawa puas di depan kobaran itu, mengira dia telah berhasil mematahkan semangat saya dan menghapus masa lalu saya. Namun, dia tidak menyadari bahwa ketenangan saya bukanlah tanda kepasrahan, melainkan sebuah eksekusi dingin dari perangkap yang sudah saya siapkan. Di balik saku baju, bukti pidana sedang saya kumpulkan, dan sebuah rencana pembalasan di tengah pesta keluarga sedang berdetak mundur. Ini bukan kisah tentang kesabaran menantu yang teraniaya, melainkan tentang bagaimana mengubah abu kehancuran menjadi senjata mematikan yang akan membungkam kezaliman selamanya. Asap hitam membumbung tinggi di pekarangan rumah mewah di bilangan Jakarta Timur itu, membawa aroma plastik terbakar dan kenangan yang hangus. Saya, Intan Kusuma, berdiri di balik jendela kaca ruang tamu, menatap nanar namun tanpa air mata. Di luar sana, di bawah terik matahari pukul 2 siang, mertua saya, Bu Ratna, sedang melakukan tarian kemenangan di depan tong sampah besi yang menyala. Bagi dunia luar, saya adalah menantu yang malang. 30 tahun, karir cemerlang di bidang pemasaran, namun, gagal, di mata sosial karena rahim saya belum juga berisi setelah 4 tahun menikah. Tapi, ada satu hal yang tidak diketahui oleh Bu Ratna, suami saya Dimas, atau siapapun di keluarga besar ini, saya bukan korban. Saya adalah seorang pemain catur yang sabar menunggu lawan membuat kesalahan fatal. Rasakan ini, Intan, teriakan Bu Ratna terdengar samar dari balik kaca. Biar kamu sadar diri. Kamu pikir barang-barang rongsokan ibumu ini ada harganya? Di rumah ini, cuma barangku yang berhak ada. Dia melemparkan sebuah album foto tua ke dalam api. Itu adalah satu-satunya dokumentasi pernikahan orang tua saya. Lidah api dengan lahap menjilat kertas foto yang menguning, menghapus wajah almarhum ibu dan ayah saya dalam hitungan detik. Selanjutnya, kotak perhiasan beludru merah. Cincin, kalung, gelang peninggalan ibu yang nilainya tak terhingga bagi saya, dilempar begitu saja seperti sampah sisa makanan. Saya bisa saja berlari keluar. Saya bisa saja berteriak, memukul tangannya, atau menyiramkan air. Jarak saya hanya 15 langkah dari pintu. Tapi saya diam. Saya membiarkan tangan saya terkepal di samping tubuh, bukan karena takut, tapi karena perhitungan. 2 hari yang lalu, saat Bu Ratna memaksa semua menantu menandatangani surat pernyataan gila itu, bahwa semua barang di rumah ini adalah milik keluarga besar, saya tahu momen ini akan datang. Penolakan saya saat itu adalah umpan. Saya sengaja memancing egonya yang rapuh. Saya tahu narsisme Bu Ratna tidak akan membiarkan pembangkangan. Dia butuh dominasi, dan cara terbaik untuk menghancurkan seorang narsistik adalah membiarkan mereka merasa menang sebelum menjatuhkan mereka ke jurang yang mereka gali sendiri. Pintu depan terbuka kasar. Dimas masuk dengan wajah pucat, diikuti oleh tetangga kami, Bu Siti, yang tampak histeris. Intan, kamu ngapain diam aja di sini? Ibu bakar barang kamu. Dimas berseru, suaranya bergetar antara takut pada ibunya dan takut pada saya. Saya menoleh perlahan, menatap suami saya yang selama 4 tahun ini lebih berfungsi sebagai ornamen daripada kepala keluarga. Biarkan saja, Mas, jawab saya datar. Nada suara saya begitu dingin hingga membuat Dimas mundur selangkah. Kamu gila? Itu peninggalan ibumu. Aku tahu, desis saya. Dan ibumu baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Di luar, api mulai padam, menyisakan abu dan logam cair yang tak berbentuk. Bu Ratna masuk ke rumah dengan wajah berseri-seri, keringat membasahi bedak tebalnya. Dia tersenyum puas, seolah baru saja memenangkan lotre, bukan menghancurkan warisan orang mati. Nah, sekarang rumah ini bersih, katanya sambil mengibaskan tangan. Jangan cengeng, Tan. Itu pelajaran buat kamu supaya nurut sama mertua. Saya tidak menangis. Saya tidak meraung. Saya hanya menatap matanya dalam-dalam, sebuah tatapan yang menyiratkan, game over, yang belum dia sadari. Malam itu, kamar kontrakan kami terasa seperti peti mati. Dimas duduk di tepi kasur, kepalanya tertunduk, sementara saya sibuk mengetik di laptop. Suara ketikan saya yang ritmis dan keras memecah keheningan, membuat Dimas semakin gelisah. Tan,
Udahlah, gumam Dimas akhirnya. Mama mungkin keterlaluan, tapi ya, itu cuma barang. Kita bisa beli lagi emasnya. Foto kan cuma kertas. Kalimat itu keluar dari mulutnya dengan begitu ringan. Cuma barang. Saya berhenti mengetik. Saya menutup laptop perlahan dan memutar kursi menghadapnya. Inilah wajah asli pernikahan kami. Bukan kekerasan fisik, tapi pengikisan jiwa secara perlahan. Dimas adalah tipe pria yang akan melihat istrinya tenggelam dan berkata, "Kenapa kamu tidak belajar berenang?" Daripada melemparkan pelampung, hanya karena dia takut ibunya marah jika pelampung itu basah. "Mas," suara saya rendah, "kamu tahu kenapa aku tidak menyelamatkan barang-barang itu tadi siang?" Dimas menatap saya bingung. "Karena kamu shock?" "Bukan. Karena aku butuh bukti pidana." Wajah Dimas berubah menjadi horor murni. Kata, "pidana," tidak pernah ada dalam kamus keluarga mereka yang selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah, yang berujung pada pemaksaan kehendak Bu Ratna. Keesokan paginya, saya mengambil cuti setengah hari. Bukan untuk menangis di pojokan, tapi untuk menemui Pak Hendra. Kantornya yang terletak di kawasan elit Jakarta Selatan berbau mahoni dan uang. Pak Hendra, sahabat mendiang ibu sekaligus pengacara yang memegang wasiatnya, menyambut saya dengan senyum predator. "Ibumu jenius, Intan," kata Pak Hendra sambil membuka brankas di belakang mejanya. Dia tahu watak besannya sejak lama. Dia tahu hari ini akan datang. Dia meletakkan sebuah map tebal di meja. 2 tahun lalu, sebelum meninggal, ibumu menginventarisir semuanya. Foto resolusi tinggi setiap perhiasan, sertifikat asli dari toko emas, surat pernyataan kepemilikan, dan estimasi nilai barang antik. Total nilai aset yang dibakar mertuamu kemarin, 150 juta rupiah. Saya mengelus map itu. 150 juta. Angka yang cukup untuk memenjarakan seseorang, atau setidaknya, memiskinkan egonya. "Dan video dari tetanggamu, Bu Siti?" tanya Pak Hendra. "Sudah saya amankan di cloud dan flash disk. Jelas sekali wajah Bu Ratna, apinya, dan barang-barang yang dia lempar. Dia bahkan berteriak mengakui perbuatannya." Pak Hendra tertawa kecil, suara yang mengerikan. "Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang, Yungto pasal 362 tentang pencurian karena dia mengambil barang itu dari kamarmu tanpa izin. Ancaman hukumannya nyata, Intan. Kamu yakin mau melakukan ini ke nenek dari calon cucumu nanti?" Pertanyaan itu menjebak. Tapi saya sudah selesai menjadi martir. Saya belum hamil, Pak. Dan kalaupun saya hamil, saya tidak mau anak saya punya nenek kriminal yang tidak dihukum. Kita tidak akan lapor polisi diam-diam. Kita akan eksekusi ini di tempat di mana dia merasa paling kuat. Acara pernikahan keponakan Dimas, 3 hari lagi, tebak Pak Hendra. Tepat. Di depan 100 orang saksi. Di depan seluruh keluarga besar yang selama ini memuja dia. Gedung serbaguna itu dipenuhi aroma melati dan rendang. Ratusan tamu berpakaian batik dan kebaya berlalu lalang, tertawa renyah, seolah-olah dunia ini sempurna. Keluarga besar Santoso, keluarga suami saya, selalu pandai memoles bangkai menjadi terlihat seperti hidangan mewah. Saya datang mengenakan gaun sederhana berwarna biru gelap. Dimas berjalan di samping saya, gelisah seperti cacing kepanasan. Dia tahu saya merencanakan sesuatu, tapi dia tidak punya keberanian untuk bertanya, apalagi melarang. Ketakutannya pada ibunya seimbang dengan ketakutan barunya pada kebisuan saya. Intan sudah datang," suara Bu Ratna membelah kerumunan. Dia duduk di meja utama bak Ratu Lebah, dikelilingi tante-tante yang sibuk menjilat. "Sini, Tan. Duduk sama ibu," panggilnya dengan senyum palsu yang lebar. Saya mendekat. Para tamu menatap saya. Gosip tentang pembakaran itu pasti sudah menyebar, tapi dalam versi Bu Ratna, menantu durhaka yang barang rongsokannya dibersihkan. "Gimana? Sudah ikhlaskan barang-barang jelek itu Ibu buam?" tanya Bu Ratna keras-keras, sengaja agar meja sebelah mendengar. "Rumah itu jadi lega, bersih. Kamu harusnya berterima kasih, Ibu bantu kamu move on dari masa lalu." "Iya," Bu Ratna memang tegas, timpal salah satu sepupu. "Menantu zaman sekarang emang harus dididik biar nggak manja."
Darah saya mendidih, tapi wajah saya tetap datar. Mereka semua sama. Sekumpulan penakut yang berlindung di balik ketiak matriark yang tiran. Mereka melihat ketidakadilan dan menyebutnya pendidikan. Saya sudah ikhlas, Bu, jawab saya pelan. Sangat ikhlas. Karena kebersihan memang sebagian dari iman, dan keadilan adalah sebagian lainnya. Bu Ratna mengerutkan kening, tidak paham dengan paruh kedua kalimat saya. Belum sempat dia bertanya, pintu utama gedung terbuka lebar. Suara hiruk-pikuk pesta mendadak meredup. Pak Hendra melangkah masuk. Kehadirannya menyedot seluruh energi di ruangan itu. Jas navinya terlihat kontras dengan batik warna-warni para tamu. Dia tidak datang sendiri. Dua asisten berbadan tegap berjalan di belakangnya, membawa proyektor portabel dan layar gulung. Siapa itu? Bisik-bisik mulai terdengar. Itu Pak Hendra, pengacara kondang. Ngapain dia ke sini? Bu Ratna berdiri, wajahnya memerah karena tersinggung. Ini acara keluarga. Siapa yang undang orang asing? Saya berdiri perlahan, mengambil gelas berisi air mineral, lalu mengetuknya dengan sendok. Ting, 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 suara denting itu kecil, tapi cukup untuk mematikan seluruh percakapan di ruangan. Saya yang undang, Bu, kata saya, suara saya menggema di keheningan. Karena acara keluarga ini kurang lengkap tanpa sedikit hiburan. Tanpa menunggu persetujuan, asisten Pak Hendra dengan cekatan memasang layar di depan pelaminan yang sedang kosong. Dalam hitungan detik, cahaya proyektor menembak layar putih itu. Gambar yang muncul sangat jernih. Bu Ratna, dengan daster batiknya, tertawa sambil melempar kalung emas ke dalam api. Audio yang keluar dari speaker portabel menggelegar ke seluruh ruangan. Biar kamu sadar diri. Kamu pikir ini semua milikmu? Suara tawa Bu Ratna di video itu terdengar mengerikan di tengah keheningan pesta. Tamu undangan ternganga. Wajah Bu Ratna berubah dari merah marah menjadi putih pucat seperti kain kafan. Matikan. Matikan itu, teriak Bu Ratna histeris, mencoba maju ke depan tapi kakinya lemas. Pak Hendra maju selangkah, memegang mikrofon yang diambil dari MC yang bengong. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Nama saya Hendra, kuasa hukum dari Saudari Intan Kusuma. Apa yang Bapak Ibu saksikan adalah bukti otentik tindak pidana perusakan barang milik orang lain dan pencurian dalam keluarga. Pak Hendra membuka tas kulit buayanya, mengeluarkan tumpukan dokumen. Ini adalah inventaris resmi harta warisan almarhumah Ibu Ratih, Ibunda Intan. Emas 24 karat seberat total 80 gram. Berlian. Sertifikat asli. Total kerugian material, 150 juta rupiah. Kerugian imaterial? Tak terhingga. Dia menatap tajam ke arah Bu Ratna yang kini gemetar di kursinya. Pasal 406 KUHP. Ancaman penjara 2 tahun 8 bulan. Kami sudah siapkan laporan polisinya. Tinggal Intan tanda tangan, sore ini juga Ibu Ratna tidur di sel tahanan Polsek. Keluarga besar yang tadi menjilat Bu Ratna kini mundur perlahan, menjauh seolah Bu Ratna adalah penyakit menular. Dimas, teriak Bu Ratna pada anaknya. Bela ibumu. Istrimu sudah gila. Semua mata tertuju pada Dimas. Suami saya berdiri di antara saya dan ibunya. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ini adalah momen penentuannya sebagai laki-laki. Mas, kata saya tajam. 4 tahun aku diam kamu injak-injak. Sekarang pilih. Kamu mau jadi anak mami yang ibunya di penjara, atau kamu mau jadi suami yang punya harga diri? Dimas menatap ibunya, lalu menatap bukti-bukti di layar yang masih memutar ulang adegan pembakaran itu. Kebrutalan ibunya terpampang nyata. Tidak bisa disangkal. Tidak bisa dibilang, cuma bercanda. M.A. Suara Dimas parau. Mama bakar wasiat orang mati. Itu jahat, M.A. Jawaban itu adalah pukulan terakhir. Bu Ratna meraung, sebuah suara yang bukan kesedihan tapi kemarahan karena kehilangan kendali. Dia memegang dadanya, matanya berputar ke atas, dan tubuh gempalnya ambruk ke lantai. Pingsan. Atau mungkin akting terbaiknya. Tapi kali ini, tidak ada yang berlari panik. Orang-orang hanya menonton, menilai, dan menghakimi. Tirani Ratna runtuh dalam waktu 10 menit.
Ruang rawat inap VIP itu sunyi. Bu Ratna sudah sadar, tapi dia tidak berani menatap mata saya. Di meja sebelah ranjangnya, tergeletak selembar cek senilai 150 juta rupiah dan surat pernyataan bermaterai yang berisi permintaan maaf serta janji tidak akan mencampuri urusan rumah tangga kami lagi. Saya tidak mau memenjarakan ibu, kata saya dingin, berdiri di kaki ranjangnya. Bukan karena saya sayang ibu, tapi karena saya tidak mau anak saya nanti punya sejarah keluarga narapidana. Tapi ingat satu hal, Bu. Dokumen laporan polisi itu masih ada di laci meja Pak Hendra. Satu kali saja ibu berulah, satu kalimat menghina saja, saya kirim ibu ke penjara tanpa negosiasi. Bu Ratna mengangguk lemah. Arogansinya telah diamputasi. Dia kehilangan hal yang paling dia cintai, kekuasaan atas orang lain. Uang 150 juta itu mungkin tidak seberapa bagi mantan pedagang sukses sepertinya, tapi hilangnya muka di depan seluruh keluarga besar adalah hukuman mati sosial baginya. Saya keluar dari kamar rumah sakit. Dimas duduk di bangku tunggu, kepalanya tertunduk. Kita pindah, kata saya tanpa basa-basi. Apartemen dekat kantorku sudah ku-DP pakai uang ganti rugi itu. Kalau kamu mau ikut, kemasi barangmu. Kalau mau tetap di sini jaga ibumu, silakan. Aku tidak butuh suami yang tidak punya tulang punggung. Dimas mendongak. Ada ketakutan di matanya, tapi juga rasa hormat yang baru tumbuh. Rasa hormat yang lahir dari rasa takut. Aku ikut, Tan. Maafin aku. Aku janji. Jangan janji, potong saya. Buktikan. Mulai sekarang, pemimpin di rumah kita adalah logika dan keadilan, bukan emosi ibumu. 2 bulan kemudian, hidup kami berubah. Tanpa beban stres dari mertua, karir saya melesat. Dan ironisnya, sebulan setelah kami pindah, saya positif hamil. Ternyata benar kata dokter, stres adalah kontrasepsi paling ampuh. Hubungan saya dengan Bu Ratna? Kami berbicara seperlunya. Dia takut pada saya. Dan sejujurnya, itu lebih baik daripada dia menginjak-injak saya. Cinta bisa dipalsukan, tapi rasa takut itu tulus. Banyak orang bilang, sabar itu indah. Omong kosong. Sabar tanpa strategi adalah kebodohan. Sabar tanpa perlawanan adalah penindasan. Saya tidak menang karena saya sabar. Saya menang karena saya kejam pada saat yang tepat. Saya membiarkan dia membakar kenangan saya untuk membeli masa depan saya. Harta warisan ibu saya memang hangus jadi abu, tapi dari abu itulah saya bangkit. Bukan sebagai menantu yang berbakti, tapi sebagai wanita yang memegang kendali. Kadang, untuk membangun istana yang kokoh, kamu harus membiarkan orang lain membakar gubukmu terlebih dahulu, lalu menuntut mereka membayar biaya pembangunan istanamu. Intan akhirnya berhasil membebaskan diri dari bayang-bayang mertuanya, menggunakan uang ganti rugi dari konflik tersebut untuk membangun hidup baru yang mandiri, di mana ia justru menemukan kebahagiaan dan kehamilan yang dinantinya setelah lepas dari tekanan. Kisah ini mengajarkan kita sebuah hikmah keras, bahwa kesabaran tanpa strategi hanyalah penindasan sukarela. Menghadapi kezaliman tidak selalu harus dengan amarah yang meledak-ledak, namun bisa dengan kecerdasan, bukti nyata, dan keberanian untuk menegakkan harga diri melalui jalur yang tepat, bahkan jika itu berarti harus sedikit, kejam, demi keadilan. Cerita ini adalah fiktif, namun kami susun dengan alur emosi dan konflik serialistis mungkin agar kita dapat mengambil pelajaran berharga darinya. Terima kasih banyak telah menyimak kisah perjuangan Intan hingga akhir.